Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan di Fakultas Perikanan dan Kelautan, kali ini kita akan bahas bagaimana cara menghitung formulasi pakan dengan menggunakan metode percent square. Jadi bagaimana menghitung persentase protein target, kemudian berapa total pakan akan kita buat, lalu kemudian apa itu protein basal, apa itu protein suplemen. Nah, setelah kalian bisa menghitung metode percent square ini atau penyusun pakan ini, lalu kemudian kita akan belajar di channel berikutnya bagaimana cara membuat pakan dari hasil perhitungan metode percent square yang akan kita lakukan hari ini. Tanpa perlu lama lagi, check this out. Oke, kita langsung saja mulai di contoh soal. Di sini kita sudah punya jenis bahan baku beserta dengan kandungan proteinnya. Jadi jenis bahan bakunya ada tepung dedak, tepung daun pepaya, tepung ikan, dan tepung kedelai. Ini adalah masing-masing dari kandungan proteinnya. Kandungan protein ini bisa kita cari di jurnal ataupun bisa kita langsung uji pendahuluan dengan menggunakan metode approximasi. Nah, protein target yang kita inginkan untuk pakan ikan adalah 40%. Karena idealnya untuk pakan ikan, target protein yang biasa kita gunakan adalah 30% hingga 60%. Sedangkan total pakan yang ingin kita buat adalah 10 kg atau sama dengan 10.000 gram. Nah, langkah pertama adalah kita harus memisahkan mana dari protein dasar dan mana dari protein suplemen. Karena prinsip dari percent square adalah mengklasifikasi protein basal dan protein basal adalah protein yang kandungan proteinnya di bawah 20%. Jadi di sini kita dapatkan tepung dedak dan tepung daun pepaya. Karena kedua bahan ini kandungan proteinnya semuanya ada di bawah 20%. Sedangkan protein suplemen adalah protein yang kandungannya di atas 20%. Jadi artinya di sini tepung ikan dan tepung kedelai memiliki kandungan protein yang keduanya jumlahnya di atas 20%. Nah, langkah pertama setelah kita mengklasifikasikan, maka kita harus menjumlah atau mencari rata-ratanya. Maka di sini kita dapatkan jumlahnya itu sama dengan 28, kita bagi dulu, 28,92 ya. Dan untuk yang jumlah dari protein suplemen juga kita harus jumlahkan, jumlahnya adalah 102,25. Nah, setelah kita menjumlahkan dari masing-masing protein dasar atau protein suplemen, maka kita harus mencari rata-ratanya. Karena di sini ada dua bahan baku di protein basal dan dua bahan baku juga di protein suplemen, maka hasil dari penjumlahan ini kita harus bagikan dua. Jadi 28,92 ini kita bagi 2 sama dengan 14,40 dan ini juga kita cari rata-ratanya dengan 102. Kita copy paste dulu di sini, kita bagikan dengan 2 itu sama dengan 51,13. Sekali lagi, kenapa kita bagikan 2 protein basal dan protein suplemen? Karena jumlahnya di sini ada 2. Namun jika nanti kemudian protein basal yang kita inginkan ada 3, maka pembaginya di sini adalah 3. Di sini kalau misalnya dia tetap 2, maka bagi 2. Kalau jumlah protein suplemen 3 adalah dibagi 3. Jadi rata-rata itu adalah jumlah dari total dibagi dengan jumlah bahan baku. Jadi ini kita dapatkan sudah rata-rata dari protein basal dan protein suplemen. Nah, karena kita akan membuat metode percent square, maka langkah keduanya adalah kita harus buat wujud angka. Nah, di sini saya sudah siapkan
bibir kanker. Ini adalah shapes yang saya bentuk dan saya group. Nah, bibir kanker ini ada 4 sisi. Nanti sisi bagian sebelah kiri saya atas akan diisi dengan protein basal, sedangkan sisi kiri bagian bawah akan diisi dengan protein suplemen. Sedangkan di sisi kanan bagian atas nanti akan diisi dari hasil pengurangan, ya. Sedangkan di sisi kanan bagian bawah juga akan dihasilkan dari pengurangan jumlah. Ya. Karena protein target yang kita inginkan adalah 40%, maka 40% kita tulis di sini. Jadi kalau teman-teman pengen buat 50%, maka disesuaikan saja dengan target protein. Nah, kita kemudian ambil shapes lagi, kita letakkan di sini 1, dan kemudian di sini 1. Jadi kita isi dulu. Ini kita isi dengan angka dari protein basalnya 14,40 protein basal atau rata-rata dari jumlah protein basalnya. Kita ganti yang biar enak dilihat. Ini. Lalu kemudian kita copy paste di sudut kiri bagian bawah saya, kita isi dengan jumlah protein suplemen. Nah, kita kasih hitam dulu tulisannya. Oke. Nah, langkah kedua ini adalah kita kemudian mengurangkan protein basal ini dengan protein target, lalu kemudian protein suplemen dengan protein target. Kita ambil satu set lagi, kita copy paste, kita letakkan di sini untuk hasil pengurangannya, sama satu set lagi di bawahnya untuk hasil pengurangan juga. Nah, langkah kedua ini adalah kita kemudian mengurangkan antara protein basal, ya, dengan protein target, lalu kita letakkan di sini. Jadi 14, jadi 14 kali 40% kita kurangkan dengan 14,40%. Kita copy paste saja biar enak. Maka di sini hasilnya sama dengan 25,6. Nah, teman-teman dalam menghitung ini, teman-teman juga harus membawa kalkulator untuk memudahkan perhitungan. Di sini sudah kita kurangkan, hasilnya adalah 25,6. Dari 25,6. Nah, sebenarnya hasilnya adalah minus. Jadi 14,40 dikurang 40 hasilnya adalah minus, tapi karena kita menggunakan metode persen square, maka hasilnya itu bersifat mutlak. Jadi kalau kita bolak-balik pun tidak masalah karena hasilnya mutlak. Dalam hal ini adalah harus positif. Nah, lalu kemudian protein suplemen yang ada di sudut kiri bawah saya juga kita kurangkan dengan protein target. Jadi kita cantumkan di sini, ya, hasil pengurangan di bagian atas. Kita copy paste. Ini dikurang 40%, maka hasilnya sama dengan 11,12. Kita ambil. Kita sudah dapatkan hasil dari langkah kedua. Jadi tadi kita sudah mengurangkan dari protein basal rata-ratanya dengan protein target.
hasilnya 25,6%. Dan kemudian protein suplemen kita kurangkan dengan protein target ini 19,2%. Langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan hasil pengurangannya itu tadi. Kita menjumlahkan, kita ambil satu lagi, kita kemudian buat garis untuk proses penjumlahan. Di sini kita taruhkan simbol dan kita insert, kita cari ini, kita jumlahkan. Kita buat lagi di sini. Yang kita jumlahkan adalah 11,12% yang berasal dari pengurangan 51,12% protein suplemen dikurang 40% protein target, dengan 14,40% protein basal dikurang 40% dari protein target. Jadi 11,12% ditambah dengan 25,6%, maka hasilnya sama dengan 36,72. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan antara pengurangan protein suplemen dengan protein target dan pengurangan protein basal dengan protein target. Nah, langkah berikutnya adalah kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah kita kemudian mencari kebutuhan bahan baku yang akan kita inginkan. Jadi artinya tadi di sini sudah dapatkan hasil pengurangannya, maka kita harus mencari kebutuhan setiap bahan baku, ya, setiap bahan baku dengan cara membagi hasil pengurangan dengan jumlah hasil pengurangan ini dikalikan dengan 100%. Misalnya adalah protein basalnya adalah 11,12%. Kita copy paste aja biar mudah. Nah, ketiga itu adalah 11,12%. Itu kita bagi dengan jumlah dari hasil pengurangan total, yaitu 36,72%. Kita bagi lalu hasilnya akan kita kalikan dengan 100%. Seperti itu ya. Atau biar lebih enak kita buatkan dalam bentuk strip saja. Oke, kita kalikan di sini dengan 100%. Sama dengan, jadi kita bagikan dengan 100% sama dengan ini ada hasilnya 30,28%. Ya, ini untuk angka ketiganya. Sama, kalau tadi protein basal dibagi protein total kita kalikan 100%, maka berlaku juga untuk protein suplemennya, ya ini 25,6%. Terus kemudian kita bagi dia dengan total dari penjumlahan menggunakan bujur tadi 30,72 sama kita kalikan dia dengan 100%, maka hasilnya sama dengan 69,70%.
1 sorry, nomornya belum ada. Nah, lalu kemudian setelah kita dapatkan pembagian dari protein basal dibagi dengan total protein, nah dikali 100%, maka sekarang kita harus mencari masing-masing bahan baku yang kita butuhkan untuk kita tampung di dalam atau kita formulasikan di dalam pakan komersil. Maka di sini kita kategorikan, kita masuk ke langkah keempat. Langkah keempat ini kemudian adalah dari masing-masing protein basal kita akan cari berapa kebutuhan bahan baku tiap bahannya yang akan kita formulasikan. Jadi misalnya di sini ada tepung dedak, itu sama dengan tadi kita dapatkan 30,28%, ya. Karena dia masih kategori protein basal, kita taruh di sini tepung dedak 30,28%, kita bagi 2. Kenapa kita bagi 2? Karena tadi protein basalnya punya 2 bahan baku, yaitu tepung dedak dan tepung ya. Hasilnya adalah 15,14%. Ini juga berlaku untuk tepung daun sofaya, sama dengan 30,28. Karena kategori protein basal, kita bagi dia dengan 2. Karena ada 2 bahan baku di protein basal, maka hasilnya juga akan sama, 15,14%. Jika teman-teman punya 3 bahan baku, maka 1 bahan baku lagi juga harus kita masukkan di sini. Nanti karena kita pakai 2 bahan baku protein basal, maka di sini kita cuma masukkan 2 langkah dengan 2 pembaginya saja. Lalu kemudian untuk yang protein suplemen kita punya tepung ikan, kita juga lakukan hal yang sama. Kita dapatkan tadi di sini ada hasil pembagiannya adalah 69,31. Kita bagi dia dengan 2 karena tepung suplemen kita punya 2 bahan, yaitu tepung ikan dan tepung kedelai. Hasilnya adalah 34,86%. Oke, untuk satu lagi adalah protein suplemen dari tepung kedelai. Kita punya sama juga, kita kebetulan aja. Nah, kita dapatkan kebutuhan bahan baku yang berasal dari masing-masing bahan. Jadi tepung dedak kita butuhkan 15,14%, sama juga dengan tepung daun sofaya 15,14%. Tepung ikan dari bahan baku suplemen kita punya 34,86%, dan tepung kedelai juga kita butuhkan 34,86%. Karena ini masih dalam bentuk persentase, maka kira-kira berapa gram yang harus kita masukkan ke dalam pencampuran pakan atau formulasi? Maka kita masuk ke langkah ke-5. Di langkah ke-5 ini kita akan menghitung berapa kebutuhan bahan bakunya dalam bentuk gram untuk membuat formulasi pakan. Maka kita cantumkan protein basalnya dulu, yaitu tepung dedak. Itu sama dengan kita dapatkan 15,14%. Ini tadi kita kalikan dia dengan total pakan yang kita inginkan. Total pakan kita inginkan adalah 10 kg, ya. Tapi karena kita bentuknya dalam bentuk gram, maka tadi 10 kg kita konversi menjadi gram, yaitu 10.000 gram. 10.000 gram. Jadi kita konversi dia dalam bentuk gram. Maka hasilnya adalah
1514. Nah, kita masuk ke protein dasar yang kedua, yaitu tepung daun pepaya. Tepung daun pepaya sama, karena tepung daun pepaya kita dapatkan bahan bakunya maksimal 14%, maka kita di sini copy paste saja. Karena pengalinya tetap 10 kilo atau 10.000 gram, maka didapatkan hasil 1514 gram. Nah, untuk protein suplemen kita punya tepung ikan. Kita masukkan di sini. Tepung ikannya kita butuhkan adalah 34,86%. Kita masukkan di sini, kemudian kita kali dengan 10.000 gram sama. Karena ini buat total pakan yang saya inginkan. Hasilnya adalah 3.486. gram. Maka untuk tepung kedelai ini juga sama. Karena tepung kedelai kita dapatkan 34,46%, maka kita masukkan saja ini. Pengalinya tetap 10.000 gram, maka hasilnya adalah sama, yaitu 3.846. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing dari bahan baku yang dalam bentuk gram, maka kita harus menghitung total berapa sih jumlahnya. Apakah ini benar jadinya 10 kilo seperti itu atau 10.000 gram? Maka kita jumlahkan di sini. Kita ambil dulu, kita buat line garis di sini. Kita mencoba menjumlahkan hasilnya, maka dari hasil perhitungan penjumlahannya kita peroleh 10.000 gram, ya, 10.000 gram. Tepungnya. Nah, jadi ini adalah total yang kita buat. Kalau kita menjumlahkan dari masing-masing keempat bahan baku ini, jumlahnya adalah 10.000 gram, maka perhitungan yang kita lakukan benar. Nah, yang menjadi dasar nanti adalah mungkin teman-teman bisa melihat dari sisi pembulatan bilangan desimalnya, karena biasanya pembulatan bilangan desimal ini menjadi penting dalam perhitungan akhir. Jika nanti penjumlahan akhirnya melebihi 10.000 gram, misalnya 10.000 gram sekian, maka tidak menjadi masalah, karena sebenarnya bilangan desimal yang tercantum di dalam masing-masing bahan baku tadi juga merupakan cerminan dari total bahan baku yang kita buat. Yang penting jangan sampai penjumlahan bahan baku ini melebihi banyak dari total pakan yang kita buat, misalnya jadi 15.000 atau 20.000, kan itu akan sangat tidak mungkin sekali, berarti ada di perhitungan yang salah. Oke, sampai di sini dulu hasil pembahasan kita mengenai metode Perkiraan Square. Silakan teman-teman nanti kerjakan soal di bawah ini ya, sebagai bahan evaluasi untuk melihat kemampuan analisis teman-teman untuk memahami dari metode Perkiraan Square. Nah, lebih lanjut lagi nanti juga teman-teman akan membuat pakan ya, akan membuat pakan mengenai bahan baku yang telah tersedia secara banyak di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pakan ikan. Nanti akan ada video tutorial berikutnya yang bisa menjelaskan bagaimana sih komposisi untuk buat pakan dari perhitungan Perkiraan. Jadi kita hitung dulu, nanti kemudian berapa sih bahan baku yang kita akan gunakan. Dari saya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.